Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, baik. Kita coba melihat roadmap penelitian untuk penulisan tesis ya. Nah, ini RPS-nya yang dibagi dua dengan Bu Ida kemarin, sudah dibahas sebagian oleh Bu Dr. Ida. Kemudian teknik penulisan karya ilmiah. Biasanya roadmap masalah penelitian itu diawali dengan fenomena. Kalau dia bidangnya bisnis, berarti fenomena bisnis. Fenomena lain ya di bidang yang lain. Kemudian kalau S2, S3 ada research gap-nya. Nah, S3 ada teori gap. Jadi ada apa namanya, ada sedikit perbedaan antara ketiganya, yaitu yang riset gap-nya apa di S2 dan teori gap-nya apa di S3. Baru sesudah itu kita bisa merumuskan masalah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah rumusan masalahnya, kemudian kita simpulkan di dalam rumusan masalah penelitian. Gitu ya. Ini secara umum begitu ya. Jadi kalau misalnya saya tambahin penjelasannya, di sini di dalam penentuan latar belakang, ya jadi kalau gap itu kan biasanya munculnya dari dua hal ya. Biasanya teori menyebutkan apa, kemudian aplikasinya bagaimana, aplikasinya gimana. Nah, irisannya inilah nanti yang akan menjadi gap. Irisannya nanti yang akan nah gitu ya. Nah, inilah yang jadi gap-nya di tengah-tengah ini. Nah, apakah S2 boleh apa namanya, boleh membahas teori juga, melihat gap yang ada di dalam teori seperti halnya S3? Boleh ya Bapak Ibu. Jadi artinya nggak ada batasan yang saklek bahwa S2 harusnya gini aja, nggak usah yang terlalu susah, nanti aja kalau mau susah S3 misalnya gitu. Rasanya nggak begitu ya. Jadi artinya si gap-nya sendiri bisa muncul dari situ. Kalau nggak dari teori, berarti dari penelitian terdahulu ya di sini. Nah, gap ini yang nanti kita akan coba telusuri begitu ya. Wah, nggak punya ide Pak. Judulnya orang udah neliti semua misalnya gitu ya. Nggak juga ya, nggak semua orang udah neliti. Sekarang segala sesuatu sebetulnya bisa diteliti selama datanya ada gitu ya. Kalau misalnya kita masih bingung dengan judul, berarti jawaban kita karena kita kurang referensi. Nah, jadi yang perlu kita kuatkan adalah referensi. Referensinya harus dikuatkan. Nah, gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya belum punya judul, judulnya masih ragu-ragu, bingung, nanti nggak bisa diteliti dan sebagainya, rasanya kalau kita banyak baca dengan tema yang sama, kita akan kebayang bahwa ini nanti ujungnya akan begini. Nah, itu yang paling penting ya. Yang paling penting adalah nanti akhirnya atau ujungnya, atau akhir dari riset. Nah, ini yang paling penting. Sebetulnya kalau Bapak Ibu membaca tentang riset tapi belum tahu bahwa nanti ujungnya gimana, itu belum selesai bacanya. Jadi harusnya baiknya Bapak Ibu baca banyak referensi, kemudian coba pelajari kira-kira ujungnya nanti mau apa sih sebetulnya begitu ya. Kalau misalnya belum sampai ke jawaban mau apanya itu berarti bacaan kita belum banyak atau belum selesai begitu Bapak Ibu.
Kemudian yang berikutnya, jenis penelitian, ada penelitian yang sifatnya aplikatif dan ada yang sifatnya fundamental. Yang aplikatif biasanya yang dibahas adalah masalah fenomena gap. Gapnya adalah fenomena, yaitu adanya ketidakcocokan antara teori yang dikenal selama ini dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tapi ada juga yang fundamental, yaitu masalah research gap-nya, yaitu misalnya masalah metodologi yang dibahas, model-model yang dibahas, dan sebagainya. Itu yang bisa juga dibahas secara fundamental, begitu ya. Menarik dulu misalnya pernah yang fenomenal itu ini siapa ya namanya, aduh, yang bikin model dinamis ya, model dinamis itu siapa ya namanya? Ada filmnya itu ya. Nah, dia membuat sebuah model matematika untuk memprediksi bidang-bidang lain yang di luar matematika. Nah, fundamentalnya yang diubah gitu. Apakah itu dibolehkan? Itu dibolehkan ya, bahkan sampai bisa menghasilkan Nobel penghargaan. Kemudian jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya, penjelasannya ada yang deskriptif. Bolehkah kita bikin tesis dengan tipe deskriptif? Boleh ya. Kemudian komparatif, yaitu bisa sampelnya berpasangan atau sampelnya bebas. Terus yang ketiga asosiatif, bisa korelasi atau kausal. Ini jenis-jenis mengenai tingkat eksplanasinya. Deskriptif, misalnya kita membuat deskripsi studi literatur, kemudian kita mencoba mencari temuan baru dari hasil studi literatur, berarti kita diizinkan untuk melakukan riset yang tipenya deskriptif. Apakah S2 boleh? Boleh ya. Boleh, dan contoh yang sekarang sedang terjadi, misalnya yang dilakukan di kelas FISIP juga ada kelas SESCO ya, SESCO AU. Ini yang saya bimbing ya sama SESPIMEN. Aduh, ini kepanjangannya apa ya? Sekolah Angkatan Udara gitu ya, sama kepolisian. Nah, karena bahannya adalah bahan yang sifatnya laporan dari tempat bekerja, tempat belajar di lembaganya. Nah, akhirnya ketika dibikinkan menjadi tesis yang sifatnya lebih terstruktur secara metodologi, maka yang paling cocok adalah sifatnya yang deskriptif. Dengan tidak jauh dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, begitu ya. Nah, jadi jangan bikin tesis kalau nggak canggih. Itu juga bisa kejadian begitu ya. Jadi ada beberapa pandangan kenapa kita harus menulis tesis. Ada 3 hal ya, misalnya karena judulnya, karena temanya misalnya ya. Kenapa? Apa bedanya tesis dengan disertasi? Temanya canggih, temanya baru. Misalnya, kemudian yang kedua, metodologinya canggih. Kemudian bahasannya luas. Apakah harus selalu begini? Kayaknya enggak juga ya. Artinya pandangan ini kembali ke selera atau tipe dari pembimbing atau kebijakan dari lembaganya juga ya, ketika dia melakukan riset, apakah harus mengikuti pakem ini, kembali ke lembaganya begitu. Kalau lembaganya membolehkan tidak harus tema baru, tidak harus metodologi canggih, tidak harus bahasan luas, nah itu kayaknya kita bisa tidak harus melakukan begitu ya. Jadi ini tergantung dari
beberapa aspek gitu. Ini pengalaman ya, pengalaman yang saya lakukan. Jadi misalnya kalau semakin ke atas, semakin ke S3 misalnya dia harus canggih, susah. Kalau nggak susah nggak S3, nggak juga gitu ya. Kalau mau S3 susah nanti nggak ada yang mau S3 kali ya. Udah takut duluan gitu ya. Kayaknya nggak harus begitu. Apakah metodologinya harus canggih? Variabelnya 12? Nggak juga ya. Bahkan saya menemukan beberapa topik S1 kadang-kadang lebih banyak variabelnya daripada S3 begitu. S3-nya ACC, S1-nya ACC gitu. Apakah yang S1 nanti diakui sebagai S3? Enggak juga gitu ya. Yang S1 tetap S1, yang S3 tetap S3 gitu. Kemudian apakah bahasannya luas? Enggak juga. Kadang-kadang S3 makin menyempit gitu ya. Makin mendetail dibanding yang S1 ya. S1 melebar, kemudian S3 makin menyempit. Nah, jadi itu kembali ke banyak aspek. Jadi jangan terlalu di ini ya, jangan terlalu dipedomani ya. Waktu itu saya pedomani waktu saya S3 ya. S3 saya jumlah variabelnya saya cari-cari banyak ya. Waktu S2 saya variabelnya 7 kali ya. S1, S2, S3. Nah, pas S3 nggak sampai 7 begitu. Wah, saya deg-degan ya, aduh ini nggak boleh, nggak boleh jadi tema penelitian tesis. Tapi ternyata di ACC, begitu ya. Ternyata boleh, nggak harus banyak. Wah, boleh nanya, Pak? Oh iya, iya. Mangga, silakan, Bu. Itu, Pak, yang tadi yang laporan Sespimens ya? Iya, iya. Itu, kalau boleh tahu, Pak, bentuk laporannya itu tentang, tadi kan Bapak bilang tentang pendidikan di sekolah angkatan gitu ya, Pak? Iya, Ya iya. bentuk laporannya kurang lebih gimana, Pak? Makanya bisa jadi bahan tesis. Oh iya. Jadi misalnya gini, kelas SPMN itu ada yang namanya naskap ya. Mungkin yang dari punya keluarga TNI atau yang dari TNI tahu yang naskap, semacam naskah untuk pendidikannya begitu ya. Nah, ketika kita sandingkan dengan tesis, ada beberapa hal yang tidak ada di situ. Misalnya, metodologinya nggak dijelaskan secara detail. Kalau di tesis kan detail satu bab khusus. Iya, Pak. Rangka pemikirannya nggak ada, misalnya begitu ya. Iya. Kemudian rumusan masalahnya ya semacam deskriptif aja. Misalnya, peningkatan pesawat tempur F-16 dalam rangka pertahanan negara Republik Indonesia. Nah, misalnya gitu ya, peningkatan pesawat tempur F-16. Nah, itu kan kalau secara metode harusnya diukur nih indikator peningkatan kualitas. Nah, misalnya teorinya tentang kualitas. Kalau dari manajemen produksi misalnya tentang zero reject, misalnya tidak boleh ada kerusakan di dalam speknya misalnya gitu. Nah, itu kan berarti teori yang kita coba bawa. Nah, sedangkan laporan yang di naskap itu kan semacam laporan pendidikan selama 1 tahun misalnya, yang sifatnya deskriptif, atau kalaupun ada studi literatur ya dia akan menguatkan deskriptifnya gitu. Nah, begitu Bu Nova. Apakah Pak itu dia cukup dengan laporan atau ada wawancara lagi untuk memastikan, Pak? Yang untuk jadi tesisnya atau yang naskapnya? Yang untuk jadi tesisnya, Pak? Ya, kalau yang jadi tesisnya harus kita tambahkan lagi metodologinya. Otomatis kalau dia pakai kualitatif, otomatis dia harus ada wawancara, ada informannya, gitu ya. Jadi nggak cukup naskapnya yang kita bisa sidangkan, tapi juga harus ada perubahan dari strukturnya. Nah, makanya dalam perjalanannya, naskap itu kadang-kadang cuma berupa idenya, fenomenanya, tapi dalam laporannya berubah berubah semua begitu. Iya, Pak, karena dia harus menyesuaikan dengan metodenya, terus teori apa yang cocok ya, Pak? Betul, betul, betul. Nah, itu yang mungkin harus ada penyesuaian dari pendidikan yang sebelumnya dengan yang ada di Unpad. Nah, begitu, Bu Nova. Baik, Pak, makasih Ya, penjelasannya. ya, makasih, Bu. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya?
Enggak, kalau sudah kita ke sistematika proposal nih maksudnya untuk SUR ya, syarat untuk SUP zaman dulu. Kalau sekarang di Unpad namanya sidang usulan riset gitu. Kalau dulu di sidang usulan penelitian gitu. Bab 1, bab 2 telah pustaka, dan bab 3 metode penelitian dan teknik analisis. Tapi judulnya tuh pendahuluan bab 1, 2 tinjauan pustaka, yang ketiga biasanya metodologi penelitian begitu ya. Nah, itu apakah boleh kalau di Unpad ada panduannya ada 5 bab begitu ya. Apakah boleh jadi 6 bab? Kalau di beberapa kampus boleh jadi 6 bab ya. Jadi di bab bab pembahasannya ada 2. Bab 4 itu misalnya tema dari risetnya, bab 5-nya diskusinya atau pembahasannya. Bab 6-nya baru kesimpulan dan saran. Apakah di Unpad dibolehkan? Kalau pengalaman saya nih ya, pengalaman saya membimbing, kalau di Adbis nggak boleh. Di Adbis nggak boleh, artinya strict pada panduan. Di MKP, waktu itu saya pernah membolehkan di MKP. Waktu dulu saya kan kaprodi MKP sebelumnya ya, jadi saya membolehkan. Nah, kalau di AP, nah itu enggak, tanyakan ke kaprodinya. Tapi kalau sekarang juga silakan tanya ke kaprodinya, karena saya bukan kaprodinya ya, silakan kebijakannya gimana. Itu ya, Bapak Ibu, nanti silakan panduannya diikuti saja amannya ya. Kalaupun nanti punya ide untuk mengembangkan lagi, tumpukin aja di bab 4 kalau menurut saya gitu. Kemudian pendahuluannya adalah latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Biasanya kalau di dalam tujuan penelitian, itu biasanya adalah jawaban atau jawaban dari perumusan masalah gitu ya. Perumusan masalah biasanya diawali dengan kata tanya begitu ya. Bagaimana, apa, siapa, misalnya gitu ya. Nah, kalau tujuan penelitian biasanya untuk mengetahui, untuk menjawab dari rumusan masalah. Manfaat penelitian biasanya ada yang sifatnya akademik, ada yang sifatnya praktis begitu ya. Nah, manfaat penelitian biasanya basa-basi lah kalau misalnya mahasiswa itu. Semuanya sama itu isinya gitu ya. Saking samanya kadang-kadang ucapan selamatnya juga kadang-kadang sama, kata pengantarnya sama. Belum nikah tahu tiba-tiba ada ucapan terima kasih buat istri. Nah, kadang-kadang gitu ya kalau deadline gitu ya, mahasiswa copy paste sampai kata pengantarnya udah lupa dicek lagi, taunya ada ucapan untuk istri padahal belum nikah gitu. Istrinya siapa gitu. Gitu ya. Kalau ke kata pengantar ya, kalau belum nikah jangan ucapkan Pacar ya, selamatnya. Pak? Iya, jangan buat pacar tuh jangan terlalu heboh ya. Takutnya ketika udah lulus nggak jadi gitu ya. Iya, Nanti dirobek-robek tuh, Pak, skripsinya. nanti masuk di perpustakaan ucapan selamat buat pacarnya masih ada di situ ya namanya ya. Yang terkasih Kakanda misalnya gitu ya. Oh, Kakandanya padahal pas sudah nikah syukur-syukur nanti suaminya nggak nengok ke kampus visip gitu ya. Oh, ini siapa? Nggak, itu jobnya ya. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi di kata pengantar. Silakan hati-hati ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa yang bisa jadi masalah penelitian? Bapak Ibu yang sudah bekerja biasanya fenomena berlebihan gitu ya. Jadi semuanya dianggap penting gitu ya. Ini penting, itu penting, ini penting, itu penting. Jadi kadang-kadang jadi saking banyaknya fenomena yang penting, nggak bisa dirumuskan mana nih yang mau diteliti. Begitu ya. Bener, Pak. Benar ya, Bu ya. Gitu. Jadi Nembak ke Pak, segala arah soalnya tuh, Pak. di kantor Jadinya biasanya selalu ditanyain urgenitasnya apa, jadi dianggap semua penting, Pak. latar iya. belakang tuh jadi panjang banget, Pak. Nah, gitu. Jadi halaman fenomenanya panjang sekali gitu ya. Ini menurun, ini kebijakan baru muncul, ini menteri berubah dan sebagainya itu dianggap penting semua begitu ya. Nah, nggak apa-apa itu fenomena gap yang muncul di pertama untuk ide kita pertama ketika kita membuat tulisan. Nah, kalau nggak begitu kita kadang-kadang juga bingung kita mau nulis apa. Apakah kita boleh mengangkat itu jadi tesis? Boleh. Silakan. Tapi seperti yang saya selalu pesankan, se-fenomena, se-fantastis apa tema kita, usahakan datanya ada. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita merasa, oh ini fantastis nih, pasti judulnya ini pasti nggak akan ada lagi di seluruh dunia misalnya gitu. Tapi datanya nggak ada, kita repot nanti ya Bapak Ibu ya.
Apa ya contohnya yang fantastis itu ya? Eh, apa ya misalnya matahari terbit dari barat misalnya gitu ya. Pengaruh matahari terbit dari barat terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung. Ah, misalnya gitu ya. Nah, teori itu data tentang matahari terbit dari baratnya ini yang susah dicari. Nanti ketika kita mau nulis kita kerepotan gitu ya. Ekonomi dari di Kabupaten Bandungnya ada misalnya. Nah, itu yang susah. Jadi usahakan kalau fantastis atau bombastis datanya ada. Boleh ya datanya. Kadang-kadang ada mahasiswa tuh yang menelitinya misalnya begini. Pengaruh pemakaian jersey terhadap skor pertandingan Liga Italia misalnya. Boleh nggak? Boleh, karena datanya ada itu. Antara jersey-nya dia yang dipakai sepanjang tahun dengan skor pertandingannya. Itu boleh ya. Artinya itu kan fantastis ya. Fantastis dalam arti temanya unik begitu. Tapi dia bisa diteliti karena memang datanya ada. Dan sangat lengkap data itu ya. Data tentang sepak bola itu sangat lengkap begitu. Bahkan sampai penendang penjurunya ada. Wasitnya ada. Wasit pakai baju apa ada. Wasit kaos kakinya tinggian kiri kanan ada gitu ya. Ada kali. Kaos kakinya dinaikin satu berarti yang menang klub A. Diturunin satu yang menang klub B. Itu katanya gitu cara judi ya. Kalau misalnya kita naikin kaki sebelah kanan, wasitnya lebih tinggi yang sebelah kanan, berarti nanti dia akan memenangkan klub yang A. Itu katanya sih gitu ya. Baru tahu. Tahu gitu, tahu Pak ininya. Saya pernah baca soalnya begitu caranya judinya. Pernah ikut, Pak. Pernah mau ikut ya Pak? Kalau saya tahu caranya mungkin mau ya, tapi saya nggak tahu caranya ya. Iya. Itu joke-nya ya Bapak Ibu. Kemudian berbasis pada hasil penelitian sebelumnya. Nah itu ya, jadi artinya ada juga penelitian sebelumnya harus kita lampirkan ya Bapak Ibu. Jadi jangan alergi dengan penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya bacalah, kemudian pedomanilah begitu ya. Ada ini, ada ini, ada ini. Atau kita bisa nanti membantah jawab riset sebelumnya, atau juga nanti kita bisa menguatkan riset sebelumnya. Itu salah satu teknik untuk menemukan gap-nya begitu ya. Pak, boleh tanya nggak Pak? Ya, mangga, silakan. Ngomongin data Pak tadi ya, sulitnya mencari data. Saya sih kagum sama yang jurusan hukum yang misalnya berbicara tentang fraud Pak. Ya. Saya kadang-kadang heran kok bisa ya mereka dapat informan yang mau ngasih tahu ya, walaupun misalnya dalam wawancaranya dituliskan hanya inisial namanya saja ya Pak. Ya. Tapi dia bisa dapat informan kunci yang seperti itu kan sebenarnya nggak mudah ya Pak, apalagi mengungkap suatu misalnya satu kementerian atau lembaga tertentu gitu Pak ya. Itu kalau di FISIP sendiri gimana Pak? Apakah pernah yang meneliti tentang itu Pak? Ya. Jadi pada dasarnya di mana-mana sama ya. Artinya ketika kita masuk ke dalam kampus, sebetulnya semuanya objektif. Kita nggak berpihak dan tidak menyerang satu pihak atau apapun begitu ya. Karena dianggapnya semuanya untuk berlatar belakang ilmu pengetahuan begitu ya. Jadi di FISIP ada juga Bu sebetulnya yang begitu dan banyak di mana mahasiswa FISIP kan memang berlatar belakang dari pemerintahan juga ya sebagian besar. Ada yang begitu dan itu juga semacam ini biasanya semacam apa ya istilahnya tuh kerisauan begitu ya atau keprihatinan atau kegundahan gitu ya. Kegundahan yang ketika mau disampaikan nggak bisa tapi di akademis dibolehkan gitu. Kalau misalnya inisial ya baiknya sih begitu. Jadi tidak perlu ada nama yang dicantumkan kalau memang sifatnya eksidensial ya. Yang nggak boleh tuh sebetulnya ketika kita kuliah begini ya, misalnya, kemudian ada yang merekam, kemudian masukin di Twitter gitu. Itu harusnya nggak boleh secara akademis ya. Harusnya mahasiswa juga paham. Tapi saya perhatikan sekarang makin banyak yang begitu ya. Dosennya ngomong tentang politik, tiba-tiba mahasiswanya ngerekam, kemudian dimasukin ke Twitter begitu. Kasihan dosennya begitu ya. Atau juga ketika misalnya mahasiswanya ada yang curhat tentang pemerintahan, tiba-tiba dia rekam, kemudian dia masukkan ke Twitter atau Instagram gitu. Itu fenomena sekarang tuh kadang-kadang begitu. Nah itu sebetulnya nggak boleh. Jadi artinya kampus tuh bebas nilai,
dibolehkan segala sesuatu yang dengan tema ilmu pengetahuan. Jadi mangga silakan dieksplor saja begitu ya. Apakah nanti ada ancaman atau apa? Kayaknya enggak ya Bapak Ibu. Kayaknya itu kalau nanti Bapak Ibu di pengadilan juga Bapak Ibu tidak akan kalah misalnya kalau dia Bapak Ibu mengikuti apa namanya ininya ya apa namanya panduan dari penulisan karya ilmiahnya begitu. Kalau misalnya tidak mencaci kan, tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan. Jadi kita bebas nilai, ada satu sisi positif, ada satu sisi negatif yang kita bahas. Begitu Bu Nova, mudah-mudahan menjawab ya. Iya, makasih Pak. Pak, izin Pak, Iya, mangga. mungkin bisa membantu sedikit triknya yang pertanyaan jadi itu Bu Nova tadi, Mbak Nova. Ya, apanya nih Pak? Trik, Tentang apa? ya salah satu yang tadi Pak katanya saya salut ya kok bisa gitu orang hukum Iya Mas. gitu memperoleh data dari orang yang misalkan menerima suap, yang sudah terpidana lah tapi udah bebas gitu. Kok bisa gitu? Sebenarnya gini Mbak nih, salah satu triknya tuh yang dicari itu informan itu adalah orang informan yang merasa dia itu nggak bersalah, dia tuh hanya karena kelalaian, bukan karena dia pelaku kesengajaan gitu. Misalnya dia tuh terpidana 2 tahun gitu atau 2 tahun 3 bulan tuh karena apa? Ketidaksengajaan dia, kelalaian misalkan gara-gara administrasi. Karena gara administrasi dia kena gitu. Padahal dia nggak pelaku, nggak nerima suap, nggak nerima gratifikasi dan lain-lain gitu. Dia bukan pelaku. Jadi dia akhirnya dia semangat tuh mengungkapkan jadi carilah pihak-pihak yang benar-benar merasa dia tuh sebenarnya tidak Dizolimi ya Mas. dizolimi lah istilahnya tuh karena administrasi aja. Nah, itu pasti dia mau tuh. Salah satunya itu informannya. Nah, yang kedua saya bertanya Pak nih. Enggak. Ini Pak, kalau di Unpad sendiri Pak, apakah semua yang teori yang akan kita jadikan pembahasan nanti di bab 4 atau bab 5 yang juga diungkapkan di bab 2, apakah semuanya harus ada yang terbukukan gitu Pak, atau boleh hasil dari penelitian gitu Pak? Kalau di Unpad Pak. Ya, boleh Pak. Jawabannya boleh. Boleh Pak. Di jurnal Pak, boleh. Ya. Oh, Jurnal boleh, terbaru Pak. misalnya baru terbit 2022 dipakai untuk sebagai dasar teori boleh. Oh, boleh Pak. Boleh. Terima kasih Pak. Iya. Siap, sama-sama. Masih ada Bapak Ibu? Mbak, saya juga Pak. Mangga. Ini saya pertanyaan saya mungkin nanti fenomenanya itu satu Pak. Satu, tapi misalnya gini terkait bagaimana anak itu bisa sekolah semua gitu ya, atau fenomena anak putus sekolah gitu. Jadi pengennya yang tidak sekolah ini bisa melanjutkan sekolah. Nah, kebijakan atas fenomena itu ada banyak Pak. Ada dikasih bantuan langsung tunai ya, sekarang namanya PIP gitu. Ada ngasih bos gitu ya sekolahnya, terus biasanya sekolah itu bisa mungut jadi digratiskan gitu. Ada juga satunya itu ini bikin sekolah satap. Terus juga itu daerah bisa bantu juga gitu, misalnya kasih bis gratis ya, transportasi gratis, kasih seragam gratis gitu. Nah itu jadi kebijakan itu jadi agak banyak gitu untuk satu fenomena itu. Nah judul yang saya mau angkat itu, saya mau lihat apakah kebijakan-kebijakan itu sudah efektifnya untuk mengatasi fenomena itu beberapa kebijakan itu begitu. Apakah cukup dengan kebijakan itu atau perlu kebijakan lain, atau dari kebijakan itu sendiri perlu modifikasi bagaimana gitu biar lebih efektif lagi gitu untuk lebih meningkatkan anak yang putus sekolah itu bisa bersekolah gitu, lebih banyak lagi gitu. Nah gitu. Nah, itu apakah kebijakan yang banyak itu dianggap saya terlalu bombastis gitu untuk mengungkapkan semua gitu? Enggak nanti diserang ya satu saja gitu yang diambil, apakah misalkan terkait BIP saja gitu ya, fokus bantuan langsung untuk siswa saja gitu, atau fokus di pendirian sekolah satap saja gitu.
sekolah satu atap itu gimana Pak ya? Ya. Yang namanya bombastis gitu. Ya, Pak Udin, jadi kalau misalnya di MKP, kebijakan publik, kalau yang kita mau mengkritisi kebijakan, kemudian kita mau ada koreksinya mungkin, itu namanya kan evaluasi kebijakan, begitu ya. Dan Ya, Pak. biasanya tema tesis dengan evaluasi kebijakan memang perlu banyak data. Nah, yang Bapak pilih itu bisa menguatkan dari evaluasi kebijakan, kalau temanya evaluasi kebijakan. Tapi kalau implementasi kebijakan, bisa dipilih salah satu aja yang kira-kira mau ditekankan yang mana, begitu Pak Udin ya. Jadi mungkin kembali ke ininya ya, ke style dari penekanan dari risetnya, mau evaluasi kebijakan atau implementasi kebijakan, begitu Pak. Nah, kalau saya sih merekomendasikan kalau mau lulusnya cepat ya implementasi kebijakan aja Pak. Nah, satu aja dulu, nanti kalau mau banyak, nanti S3 aja gitu ya. Tapi Satu kebijakan aja Pak ya, pilih di ya, antara itu apakah ya, ke PIP betul. atau sekolah satap atau apa tadi BOS ya. Masalah efektivitas implementasinya Pak ya. Betul. Ya, siap. Efektivitas implementasinya, betul. Ya, Betul terima Pak. kasih, Pak. Ya, ya. Tapi kalau Bapak cukup banyak data dan sayang kalau nggak dipakai, ini mau dieksplor, boleh juga Pak. Karena biasanya kan kendala kita tuh di waktu ya Pak. Waktunya perlu waktu banyak untuk menyelesaikan banyak item begitu ya. Item ini belum dibahas, item ini belum dibahas, item ini begini. Nah, jadi idealnya ambil satu, diperdalam di situ. Gitu Pak. Ya. Baik, Pak. Enggak. Cukup Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Baik, masih ada Bapak Ibu. Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita ke berikutnya. Fenomena gap, kondisi seharusnya lebih rendah dibandingkan dengan harapan, kondisi seharusnya lebih tinggi daripada harapan. Jadi gap itu bisa lebih rendah atau lebih tinggi begitu ya. Misalnya tadi kebijakan A, implementasinya kebijakan 100%, implementasinya cuma 20%, gapnya ada 80%, gitu ya. Itu enak banget dibahas di dalam tesis gitu. Apa yang harus dilakukan oleh kebijakan tersebut begitu ya. Misalnya kebijakan tentang kotaku. Kotaku itu tentang perumahan yang ramah lingkungan, relokasi masyarakat di pemukiman yang tadinya kumuh ke rumah susun misalnya gitu ya. Kan ada kebijakannya ya, dan berhasil di beberapa kota di Indonesia. Tapi di Bandung waktu itu sempat ada ini ya, ada kisruh gitu ya, ada perlawanan masyarakat yang nggak mau pindah begitu. Nah, ketika kita bicara kebijakannya kan kebijakannya udah 100% ideal begitu ya. Tapi ketika diimplementasinya ternyata 20% yang baru bisa kita jalankan. 80%-nya ternyata tidak ideal, masyarakat tidak menerimanya sebagai sesuatu yang seharusnya begitu ya. Kalau konteksnya bisnis misalnya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Teorinya motivasi kalau diberikan karyawan meningkat kinerjanya gitu ya. Ada pelatihan BIMTEK dan sebagainya. Tapi temuannya ternyata ketika sudah BIMTEK, sudah pelatihan dan sebagainya, ternyata kinerja nggak meningkat. Bisa jadi ya. Pengaruh packaging terhadap loyalitas konsumen. Packaging itu misalnya pengemasan terhadap sebuah produk ternyata meningkatkan loyalitasnya. Misalnya kita membahasnya mengenai kopi ya, kopi janji jiwa misalnya gitu temanya, fenomenanya di janji jiwa. Kemasannya cantik, ternyata loyalitasnya tinggi begitu. Ketika kemasannya diturunkan grade-nya, ternyata pembelinya menjadi semakin menurun. Nah, itu juga sebuah contoh fenomena di mana harapan dan kenyataannya
ternyata tidak sejalan gitu. Banyak ya, jadi banyak hal yang menarik untuk diteliti dan Bapak Ibu bisa pilih. Ini contohnya BKD Kota Magelang, absensi pegawai. Kekurang disiplinan dari bagian pegawai BKD Kota Magelang, ketidakhadiran pegawai merupakan salah satu ukuran ketidakprofesional dan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dan sebelumnya, dan hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap kinerja. Nah, ini absensi terhadap kinerja. Gitu ya. Jadi kalau tahun 2006 jumlah absennya itu ternyata misalnya sakit 36, izin 47. Makin ke bawah semakin ke sini semakin rendah misalnya izinnya. Sakitnya semakin naik turun lagi gitu ya. Tenaga kerjanya tadinya 11 menjadi 9. Nah, ini juga menjadi fenomena yang bisa diangkat bahwa ternyata kalau banyak izin, motivasinya menjadi semakin rendah gitu ya. Ya, kalau SDM tuh menarik ya kalau dibahas ya. Oke, ini nanti saya masukkan ke ini ya, ke live Unpad, tapi saya belum punya ini nih, belum punya live yang di AP sama di Adbis. Nanti saya minta izin dulu, nanti bahan-bahan saya masukkan di live Unpad ya. Kemarin baru ada di MKP, saya lupa ininya apa namanya key ininya ya, apa namanya untuk manggilnya ya. Nah, ini ada di YouTube yang bagus untuk belajar tentang menulis tesis dan disertasi. Oke, Mangga, mungkin masih ada yang ditanyakan, silakan. Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Saya izin bertanya, Pak. Mangga. Untuk proposal penelitian, Pak, Ya. apakah di Unpad itu pernah ada yang ditolak surnya, Pak? Kalau misalnya ditolak itu biasanya karena apa ya, Pak ya? Ditolak surnya? Maksudnya udah sempat sidang gitu, Iya, tapi udah ditolak. sempat sidang. Udah sempat sidang, tapi biasanya kalau udah parah banget ya, Bu, maksudnya nggak isi dengan tujuan penelitiannya tidak sinkron gitu ya. Tinjauan pustakanya tidak membahas dari rumusan masalahnya, metodologinya nggak cocok. Nah, gitu biasanya yang surnya nggak lulus. Nggak lulus itu dalam artian mungkin harus ada koreksian lagi begitu ya. Dan sebetulnya harusnya tidak siap sidang, tapi mungkin deadline dan seterusnya begitu ya, sehingga nanti YBS yang bersangkutannya persiapannya seadanya. Nah, gitu. Itu biasanya tahapnya sampai. Tapi selama bimbingan dan sudah ada komunikasi dengan pembimbing, biasanya hal itu nggak terjadi ya, Bu. Gitu. Oke, Bu, menjawab, Bu? Oke, Pak, terima kasih. Iya, iya. Sama-sama. Masih ada Bapak Ibu, silakan. Oke, kalau nggak ada kita ke pertemuan 4, latar belakang penelitian, tentang alasan perlunya dilakukan penelitian, dapat bersumber dari fenomena lapangan, dan seterusnya ya. Mengapa meneliti ini? Nah, itu biasanya jawaban terhadap pertanyaan kenapa kita meneliti ini gitu ya. Kadang-kadang kita ceritanya panjang segala macam ya, tapi ketika ditanya kenapa meneliti ini kita nggak bisa jawab gitu ya. Atau bahkan beberapa pertanyaan tuh kadang-kadang gini, kenapa menelitinya di Kabupaten Bandung misalnya gitu. Kenapa bukan di Kota Bandung? Nah, itulah alasannya juga. Yang kadang-kadang terlewat oleh penulis kenapa dia memilih itu begitu. Kenapa dia memilih lokasi itu gitu. Jadi canggih ya, teorinya udah banyak, penelitian metodologinya banyak, tapi ketika ditanya kenapa meneliti ini dan kenapa memilih lokasi ini, kenapa memilih variabel ini, kadang-kadang nggak bisa jawab. Nah, itu yang juga harus disiapkan. Jadi, baiknya, rumusnya kan ini Bapak Ibu, yang saya pelajari juga, tahu yang kita tulis, tulis yang kita tahu gitu ya sebetulnya ya, clue-nya ya. Jadi, solusinya supaya nggak terjadi adalah tahu yang kita tulis, dan tulis yang kita tahu. Maaf, Pak. Ya. Slide-nya sepertinya belum berubah, Pak. Oh, belum berubah ya? Ya. Oh iya, maaf, Pak. Ini, Pak, sudah, Pak?
Sudah, Pak. Nah, Terima udah. kasih, Pak. Ya. Jadi ini clue-nya Bapak Ibu. Jadi nggak susah-susah. Silakan Bapak Ibu bertanya sendiri apakah kita tahu yang kita tulis dan tulis yang kita tahu. Kendala biasanya ada di bab 3 ya. Kadang-kadang kalau dia kuantitatif, bab 3-nya canggih sekali. Variabelnya banyak atau pakai kaitan antara indikatornya banyak begitu ya. Tapi ketika ditanya, apa yang disebut dengan uji validitas misalnya kita nggak tahu gitu ya. Karena menggunakan bengkel statistik. Kalau pakai bengkel statistik boleh, tapi tahu juga, minta ajarin untuk memberikan penjelasan terhadap bengkel tersebut. Ya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi dalam menulis latar belakang adalah tidak jelas ya. Panjang misalnya latar belakangnya sampai 30 halaman. Tapi muter gitu, nggak jelas gitu ya. Jadi mendingan Bapak Ibu pastikan aja mau tujuannya mau apa, habis itu tulisnya tentang itu gitu. Jadi nggak usah muter-muter ke sana sini. Kalau muter-muter nanti keburu emosi gitu yang bacanya ya. Kemudian tidak didukung dengan data. Nah, datanya ada nggak itu yang saya bilang tadi. Terus tidak didukung alasan. Nah, juga didukung dengan alasan gitu ya. Jadi ini yang silakan dilihat lagi apakah ketiga variabel ini kena nggak, masuk nggak gitu ya. Kemudian jenis riset gap, ada perbedaan hasil penelitian, ada kekaburan konsep, ada keterbatasan penelitian sebelumnya, ada tatanan konsep yang perlu dilanjutkan. Nah, ini salah satu alasan-alasan kenapa kita memilih atau melakukan riset ini gitu ya. Kita melakukan ini karena hasil perbedaan hasil penelitian ternyata 30% membahas A, 30% 40% membahas B. Kita mau milih yang mana nih? Konsep yang mana yang kita pilih misalnya? Misalnya sekarang adalah tentang binary option misalnya ya, kalau dia di keuangan ya, binary option. Apakah binary option itu betul-betul tidak boleh atau tidak bisa dinyatakan sebagai investasi? Ternyata ada satu riset yang menyatakan bahwa binary option itu adalah sebuah investasi. Nilainya 10%. Sedangkan 90% menyatakan bahwa binary option itu adalah judi misalnya kita. Nah, itu yang kita coba cari sebetulnya yang mana sih? Nah, kita misalnya tertarik banget nih dengan binary option, ya udah kita coba masuk ke situ. Apa kita boleh diteliti? Boleh selama datanya tersedia gitu ya. Kemudian kekaburan konsep ya. Konsep tuh kadang-kadang kabur tuh bukan karena dia salah, tapi karena kadang-kadang banyak yang belum meneliti ya. Misalnya sekarang yang lagi heboh kalau di bisnis tuh ada namanya metaverse ya. Metaverse, dunia virtual begitu yang dibisniskan begitu ya, yang konsepnya sudah mewabah kemana-mana metaverse itu ya. Jadi apakah itu boleh diteliti? Boleh ya. Salah satu mahasiswa S3 saya ada yang mengangkat metaverse. Tapi ketika dia cari teorinya masih sangat jarang. Bukan karena kabur konsepnya, tapi karena memang masih jarang penelitian tentang metaverse ini ya. Oh, sebentar, izin sebentar ya, ini ada telepon. Oke, kemudian ada keterbatasan sebelumnya nih, yang poin ketiga, adanya tatanan konsep yang perlu dilanjutkan. Contohnya yang metaverse. Di mana kita bisa mendapatkan riset gap pada bagian introduction atau limitation atau future research. Jadi artinya ini bisa kita taruh di sini riset gap-nya di 2 poin ini ya, bagian pendahuluan atau di keterbatasan dari riset kita gitu ya. Biasanya di jurnal itu ada di bab akhir ketika sesudah kesimpulan dan saran, biasanya di situ ada limitation of research, keterbatasan dari riset. Nah, itu bisa kita lanjutkan tema itu ya. Misalnya penelitian ini biasanya ada disclaimer-nya di riset yang jurnal yang kita baca, biasanya penelitian ini hanya menggunakan data yang dilakukan pada saat pandemi misalnya.
Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan penelitian yang dilakukan sesudah pandemi misalnya. Nah, itu kesempatan itu bisa kita tangkap begitu ya. Nah, kemudian riset gap, ringkasan riset gap pengaruh inovasi terhadap kinerja pemasaran, ini contohnya ya. Di sini terdapat perbedaan hasil penelitian yang mempengaruhi inovasi terhadap kinerja pemasaran. Ada yang hasilnya signifikan positif, ada juga yang hasilnya tidak signifikan, gitu ya. Dari hasil penelitian tersebut, inovasi dan pemasaran masih memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat menerangkan hubungan kausal antara inovasi dan kinerja pemasaran. Ternyata penelitinya ada 2 yang punya signifikan positif dan ada 2 juga yang tidak berpengaruh. Apakah apakah salah? Tidak ya, penelitian ini tidak salah ya. Dia diizinkan kedua-duanya. Oke, kemudian ini pertanyaannya yang Bapak Ibu bisa jawab ya. Sejauh mana latar belakang penelitian sudah dianggap cukup baik? Dan apakah latar belakang memerlukan tabel dan grafik, apa tujuannya? Ya, itu pertanyaannya ya. Silakan nanti Bapak Ibu coba jawab ya. 2 pertanyaan ini. Kalau nanti live-nya udah ada, silakan dijawab di live di kolom diskusi ya. Tapi kalau belum ada, nanti saya informasikan jawabnya lewat. Kemudian ini tugas keempat juga ini adalah cari 5 teori, 5 penelitian terdahulu dengan 2 gap yang terdapat di latar belakang tesis Anda. 5 teori, 10 penelitian terdahulu, 2 gap penelitiannya apa begitu. Nah, ini saya juga nanti akan sampaikan di via mana Bapak Ibu bisa jawab untuk Kumpulin tugasnya. kapan, Pak? Nanti Kumpul Bu kapan, habis Pak? Lebaran ya Bu. Jadi Lebaran nggak usah ngerjain apa-apa, nanti aja habis Ya, Lebaran. tapi itunya harus jadi 2 minggu setelah Lebaran ya, Pak. Jadinya kapan Pak harus Jangan habis dikumpulin? Lebaran banget, Pak. Waduh. Iya, boleh. Boleh kan habis Nah. Lebaran Bapak Ibu masih harus puasa Syawal gitu ya. Ah, bukan, Pak. Tugas Bukan, yang Pak, lain udah banyak banget, tugas Pak. yang lain udah numpuk. Udah kayak rembet, Pak, tugasnya. Oh alah, iya monggo. Ya nanti nggak susah-susah ya, menyesuaikan waktunya aja Bapak Ibu. Ini contoh lain video ya, video yang Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Ini referensi. Nah begitu mungkin Bapak Ibu untuk topik hari ini, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ada yang belum jelas atau sudah cukup jelas, tinggal prakteknya saja. Pak nanya lagi Pak. Monggo. Tadi yang tentang latar belakang kan nggak sempat ke slideshow ya Pak. Oh, latar belakang. Yang ini Bu? Pak, kalau ini kan tadi disebutkan harusnya ada data pendukung ya Pak. Apakah nggak jadi redundant kalau misalnya di sini di latar belakang sudah menunjukkan banyak data Pak? Soalnya ada juga yang mengatakan kalau di latar belakang nggak perlu terlalu banyak dan nggak mengulang di tempat yang lain gitu Pak. Iya. Ya, kalau Ibu banyak data, Ibu ini kan aja Bu, apa namanya? Dan katanya di latar belakang jangan sampai ada tabel, ada yang mengatakan itu Pak. Oh, ada ya. Tabel data, ya. Iya. Itu pertanyaan saya tadi tuh ya. Pertanyaan saya di tugas tadi, apakah perlu grafik dan tabel begitu ya? Nah, saya belum baca Pak. Mana Pak? Kelewat Pak tugas. Mana Pak kelewat? Ya ini. Minta jawab. Apakah latar belakang memerlukan tabel dan grafik? Apa tujuannya? Nah ini nanti Bapak Ibu bisa jawab kan ya. Untuk memperjelas masalah ya gimana? Nah, kalau dosen lain nggak boleh Pak ini. Oh nggak boleh ya. Iya, Mangga. Jadi Bapak Ibu silakan nanti. Yaitu kembali ke style dari dosen pembimbing ya Bapak Ibu. Secara aturan sebetulnya tidak ada yang membatasi boleh atau enggak ya. Di data di depan juga sebetulnya perlu untuk menguatkan bahwa yang kita sampaikan itu bukan cuma sekedar untuk menguatkan itu. Ya, betul. Boleh, ya, mangga nanti sesuai sampai data detail katanya Pak. Iya, jangan detail. Kadang-kadang mahasiswa tuh saking semangatnya semua data taruh di situ gitu. Nah, jadi itu loh Pak yang tadi Pak. Semua data itu Pak. Semua penting Pak. Jadi malah nggak perlu bab 4 gitu karena udah dijawab di bab 1 gitu ya. Saking semangatnya gitu. Jadinya tebal Pak. Saya mikir gitu Pak. Halaman.
Ya, Terus nanti Bapak ngomong apa ya? ya gitu lah Bu. Ya, saya tinggal berstrategi aja gimana supaya nggak harus muncul di depan. Pura-pura belum tahu gitu ya, padahal Ibu udah tahu misalnya gitu ya. Ya, mungkin begitu Ibu. Makasih Pak penjelasannya. Ya. Masih ada Bapak Ibu, silakan. Mau tanya lagi Pak, Enggak. ini di tugas 4 kan suruh cari 5 teori dan 10 penelitian terdahulu ya, sama 2 gap yang dapat di latar belakang. Ya. Nah itu harus 5 teorinya Pak ya? Kalau misalnya kurang tetap harus 5 atau gimana? Di bidang Ibu 5 teori kira-kira ada nggak? Kurang nggak ya Pak? Ada kali Bu Berarti kalau harus dimasukin jurnal ya. Kalau di buku-buku mungkin kurang, tapi kalau di jurnal kayaknya ada ya. Kalau implementasi banyak Pak. Implementasi banyak ya. Iya, sama evaluasi juga banyak. Di latar belakang kan ya Pak ya, bukan di tinjauan pustaka gitu kan? Iya, iya. Oh, enggak, ini maksudnya yang Teori tugas tinjauan nomor 2 nih pustaka. isi tabel aja Bu di sini. Misalnya ini Van Meter Van Horn. Misalnya gitu ya. Terus Bunyinya nomor apa 2, gitu ya, Pak? Ibu masuk di sini Grindel. Ini kan implementasi semua misalnya Ibu ya. Ibu kumpulin di sini gitu. Mungkin ambil 5 yang paling sesuai ya Pak ya. Begitu maksud saya. Ini nanti pasti akan kepake dalam tesis Bapak Ibu. Berarti kalau misalnya penelitian terdahulunya udah banyak, saya harus klasifikasikan dulu ya Pak ya, yang meneliti Betul. ini. Gitu ya. Betul, Bu. Betul. Jadi yang kira-kira mendekati tema kita lah gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita punya satu jurnal jagoan gitu ya untuk kita jadi pegangan kita ketika nanti kita menulis Bapak Ibu. Karena jurnal itu kan udah sampai hasil gitu kan. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Kalau sudah cukup, nanti informasinya saya sampaikan ke Pak Ketua kelas ya, Pak Udin ya, Pak Arief. Nanti saya sampaikan, mohon disampaikan juga ke Prodi AP dan Adbis ya. Nanti saya berikan informasinya via Pak Arief ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, selamat mudik bagi yang mudik, selamat bikin ketupat bagi yang bikin ketupat, selamat takbiran siap bagi yang takbiran gitu ya. Yang lainnya nanti tugas tadi pesannya jangan 2 minggu, jangan 1 minggu, oke, gitu, jangan 1 minggu, berarti 2 minggu begitu ya, 2 minggu sesudah Lebaran gitu ya. Ya, Pak. Kemudian yang lainnya, Bapak Ibu kalau sudah punya konsep mengenai tesis dan mau nanti kita diskusi, mangga silakan. Nanti saya akan baca. Mudah-mudahan sempat Bapak Ibu sudah sempat nulis ya. Nanti akan saya kasih masukan kalau saya bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang libur Lebaran dulu lah, jangan terlalu dipikirin ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Ya Bapak Pak. Ibu, izin saya akhir ya. Saya tutup ya Bapak Ibu.